go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Penilaian otentik. Penilaian merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil belajar. Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dan membantu peserta didik mencapai perkembangan belajarnya secara optimal. Guru harus menyadari bahwa kemajuan peserta didik merupakan salah satu indikator keberhasilannya. Menurut Nur Hadi, penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Penilaian otentik juga merupakan sebutan yang digunakan untuk menggambarkan tugas-tugas yang real yang dibutuhkan peserta didik untuk dilaksanakan dalam menghasilkan pengetahuan memproduksi informasi. Karakteristik penilaian otentik. Nur Hadi mengemukakan bahwa karakteristik authentic assessment adalah sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan pengalaman nyata atau involve real world experience. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi atau self-assessment dan refleksi yang diukur keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, terintegrasi. Yang keenam, dapat digunakan sebagai umpan balik. Dan yang terakhir, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Sedangkan menurut Kunandar 2013-38-39, ciri-ciri penilaian otentik yaitu yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanyalah salah satu alat pengumpul data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Dan yang terakhir, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitasnya. Teknik penilaian otentik. Adapun teknik dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawab oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawab adalah daftar cek dan skala penilaian yang disertai rubik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan. Menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 3. Penilaian kompetensi keterampilan. Guru menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, tes proyek, dan tes penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubik. 4. Pengertian silabus. Silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap suatu pendidikan. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pembelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Pertama, ada kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai dengan dirumuskan oleh standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang kedua, materi pokok atau pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari peserta didik untuk mencapai standar isi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran apa yang harus diskenariokan oleh
guru sehingga peserta didik mampu berintegrasi dengan sumber belajar. Yang keempat, indikator apa saja yang dirumuskan untuk mengetahui ketercapaian KD dan SK. Yang kelima, bagaimana cara mengetahui ketercapaian kompetensi dasar, indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan aspek yang akan dinilai, berapa lama yang diperlukan untuk mencapai standar isi tertentu. 6. Sumber belajar daya apa yang dapat diberdayakan untuk mencapai standar isi tertentu. Komponen-komponen silabus, yaitu identitas mata pelajaran, identitas sekolah, memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar atau KD merupakan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dan struktur kurikulum untuk 1 semester dan 1 tahun. Terakhir, sumber belajar dan dapat berupa suku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Langkah-langkah penyusunan silabus. Mengisi kolom identitas mata pelajaran pada bagian ini perlu dituliskan dengan jelas nama sekolah, mata pelajaran ditujukan untuk kelas berapa, pada semester mana, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Perlu juga dituliskan standar kompetensi mata pelajaran yang akan dicapai. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar meliputi A. Urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada dalam standar isi. B. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran meliputi potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, akualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan sumber